Episode 115, Mak Comblang. Di kantor Irfan, pria tampan itu kembali berkutat dengan setumpuk pekerjaan yang membuat ia harus berjauhan dari anak dan istrinya. Namun ada satu hal yang menarik, ia memilih untuk memanggil Rai agar bisa membahas kejadian kemarin yang membuatnya cukup terkejut dan tergelak. "Tut, Rai, tolong ke ruangan saya sebentar," ucap Irfan melalui sambungan intercom. "Baik, Tuan." Ia tersenyum sambil menyusun kata dan rencana yang akan ia lakukan setelah ini. "Tok, tok, tok. Masuk, Rai." "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" ucap sekretaris andalan Irfan itu. "Iya, duduklah," ucap Irfan. Rai dengan patuh mengikuti perintah dari atasannya. Ia duduk berhadapan dengan Irfan yang dipisahkan oleh sebuah meja besar. "Kemarin kamu kemana, Rai?" "Saya hanya di kantor dan pulang ketika jam pulang kantor, Tuan." "Kemarin Rizka mengatakan jika ia diikuti oleh sebuah mobil waktu pulang dari kampus," ucap Irfan santai sambil melihat ekspresi Rai. "Dek, apa Tuan tahu kalau itu aku?" Batin Rai terkejut mendengar ucapan Irfan. "Kenapa kamu, Rai?" Seringai Irfan muncul menghias di bibirnya ketika mendapati ekspresi terkejut Rai. Ia juga meminta Fajri untuk melacak siapa yang tengah mengikutinya. Tambah Irfan membuat Rai semakin tersudut. "Mobil yang mengikuti Rizka kemarin mobil yang sangat saya kenali siapa pemiliknya. Karena mobil itu hadiah dari saya," ucap Irfan menahan tawanya. Rai semakin tersudut, ia semakin tidak bisa membantah nanti jika Irfan bertanya lebih lanjut mengenai hal ini. "Rai," panggil Irfan meminta jawaban dari pria yang lebih tua darinya itu. Itu saya, Tuan. Saya hanya memastikan jika Nona Rizka pulang dengan keadaan selamat," ucap Rai gugup. "Kamu tidak usah berbohong, Rai. Apa kamu menyukainya?" "Jika iya, saya dan Fajira akan membantu," tawar Irfan sambil mengamati wajah Rai yang sudah merona. Tidak, Tuan. Saya tidak menyukainya," ucap Rai menyelipkan keraguan di dalam ucapannya. "Kenapa kamu terlihat lagu seperti itu? Ini bukan Rai yang saya kenal," sindir Irfan. "Lagian tidak ada salahnya juga jika kamu mengatakan iya. Bukankah saya sudah meminta kamu untuk menikah? Bahkan saya akan menawarkan bantuan untuk mendekatkan kalian," sambung Irfan cukup serius. Rai terdiam, ia memang sedikit memiliki ketertarikan kepada Rizka. Namun ia takut jika pekerjaan akan membuatnya menyakiti gadis manis itu dan juga mengabaikannya. "Saya merasa belum mampu, Tuan. Saya takut. Bukannya membahagiakan Rizka, nanti saya malah menyakitinya," terang Rai yang mulai mengakui perasaannya. "Kenapa? Apa karena kamu asisten saya?" tanya Irfan dan membuat Rai terdiam. "Memang pekerjaan yang kita geluti sangat banyak dan berskala internasional, tapi saya tidak terlalu membebankan kamu untuk masalah pekerjaan jika itu tidak terdesak. Saya juga tidak membebankan kamu untuk menyediakan segala sesuatu yang saya bisa melakukannya sendiri. Mungkin semua akan terasa berat jika saya minta tolong untuk keluar kota atau keluar negeri. Cobalah pikirkan lagi," ucap Irfan serius. "Apa yang harus aku lakukan? Bahkan Tuan Irfan pun menyetujui jika aku melangkah untuk mendekati Rizka. Tapi apa perempuan itu mau denganku? Secara aku dengan dia terpaut jarak usia yang cukup jauh. Tuhan, tolong aku," batin Rai. "Saya hanya mengatakan itu, Rai. Jangan membuat anak orang takut karena profesi kamu sebagai penguntit." Ups, Irfan tergelak dan sedikit menyindir Rai tentang apa yang dilakukannya kemarin. "Silakan," sambung Irfan ketika melihat Rai hanya terdiam dengan wajah yang sedikit merona. "Permisi, Tuan," ucap Rai dan bergegas keluar dari ruangan Irfan. Pria tampan milik Fajira itu tertawa terbahak-bahak sambil melirik ponselnya yang tengah tersambung dengan Fajira. Ibu muda itu memang sengaja meminta Irfan untuk memanggil Rai dan menanyakan bagaimana perasaannya kepada Rizka. "Bagaimana, sayang?" tanya Irfan dengan sisa tawanya. Sepertinya kita bisa mencomblangkan mereka, sayang," dari ekspresi Rai. "Dia seperti tertarik dengan Rizka. Semoga mereka berjodoh," ucap Fajira tersenyum. "Iya, sayang, aku juga berpikir seperti itu. Terkadang aku juga merasa bersalah karena memberikannya pekerjaan terlalu banyak, sampai untuk pergi berlibur saja dia tidak memiliki waktu." "Jangan gitu, sayang. Kalau untuk urusan kerja kamu bisa mengandalkan Rai. Kalau untuk kebutuhan kamu sudah ada aku. Nanti untuk yang lain kamu kan punya banyak bawahan. Nanti minta tolong sama mereka saja." "Iya, sayang, nanti aku bicarakan lagi dengan Rai. Kamu istirahat ya, aku mau lanjut kerja dulu dikit lagi, biar bisa pulang cepat. Aku sudah kangen ini," ucap Irfan genit sambil mengerlingkan matanya. Ya sudah,"
Semangat kerja? Ya ayah, Dede juga kangen mau dijenguk sama ayah. Ucap Fajira tak kalah genit dengan wajah yang sudah merona. Jangan buat aku gemas sayang. Teriak Irfan sudah tidak tahan ingin segera pulang. He, dada ayah. Muah. Fajira terkekeh sambil melambaikan tangannya dan memberikan kecupan singkat kepada Irfan. Tut, laki-laki itu tersenyum lebar melihat tingkah laku istrinya yang sangat menggemaskan. Ia segera melanjutkan pekerjaannya agar cepat selesai dan ia bisa segera pulang ke rumah. Sementara di balik dinding ruangan Irfan, Rai memikik frustasi karena kecerobohannya. Ia teledor kemarin dan melupakan si jenius Fajri. Kenapa Fajri bisa tahu jika aku mengikutinya? Pasti Tuan dan Nyonya sudah merencanakan banyak hal untuk mendekatkan aku dengan Rizka. Batin Rai. Ia berpikir apa yang akan dilakukannya setelah ini, karena satu sisi ia belum yakin dengan perasaannya, dan satu sisi ia juga belum terpikir untuk menjalin hubungan dengan siapapun. Ia memilih untuk kembali berkutat dengan setumpuk pekerjaan, berharap ia bisa mengalihkan pikirannya dari Rizka dan ucapan Irfan tadi. 15 menit berlalu, namun ia masih tidak bisa fokus dengan pekerjaannya. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku ikuti saja rencananya Irfan? Tapi apa gadis itu juga menginginkanku? Dia kuliah kedokteran dengan biaya sendiri, pasti ia berasal dari keluarga terpandang. Apa keluarga bisa menerima keadaanku saat ini? Ia hanya bisa menjambak rambutnya frustasi. Sungguh perkataan Irfan sangat mengganggu konsentrasinya. Hampir 10 tahun bekerja dengan Irfan, tentu saja ia sudah memiliki banyak aset yang terbilang mewah. Bahkan, ia juga memiliki 2% saham di perusahaan besar itu. Namun ia sudah terlahir dari keluarga yang sederhana, membuat Rai lebih sering merasa jika dirinya masih biasa saja. Terlepas dari jabatannya di perusahaan besar itu, semoga saja memang aku berjodoh dengan Rizka. Lebih baik aku meminta cuti bareng 1 atau 2 minggu ini kepada Tuan Rai. Aku harus menceritakan ini kepada ibu dulu di kampung. Ucap Rai tersenyum. Ia segera mengetik surat izin agar bisa diserahkan sekarang dan bisa diproses lebih cepat. Dret, telepon kamar Fajira berbunyi. Ia mengernyit sambil menebak siapa yang tengah memeluknya. Halo Nyonya. Maaf saya mengganggu, di luar ada Nona Rizka, ucap penjaga gerbang. Kenapa kamu harus bertanya? Dia itu adik saya, suruh masuk ke dalam. Kalau dia datang ke sini sendiri, biarkan saja masuk. Kenapa harus dipersulit? Sewot Fajira. Maafkan saya Nyonya. Lanjutkan pekerjaanmu. Baik Nyonya. Sekali lagi saya minta maaf. Dalam Fajira dan menutup telepon. Fajira menjadi kesal karena adiknya kembali disulitkan ketika hendak masuk ke dalam rumah ini. Ia segera turun menuju ruang tamu untuk menyambut Rizka, gadis yang sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri. Riz, sapa Fajira ketika sudah sampai di ruang tamu. Kita ngobrol di dapur saja ya, aku lapar soalnya. Kekeh Fajira. Iya kak, yuk. Kamu gak kuliah? Udah pulang kak. Fajri mana kak? Dia sekolah Riz. Kak, aku mau nanya tentang yang kemarin. Beneran aku gak diikuti sama orang. Dan itu hanya kebetulan saja? Tanya Rizka memastikan. Iya Riz, gak usah risau. Nanti kalau ada apa-apa kamu kan bisa menghubungi kakak atau Fajri. Atau asisten Rai juga bisa. Mas Irfan sudah mengatakannya kemarin. Ucap Fajira sambil duduk di meja makan mewah itu. Apa nanti gak merepotkan kak? Enggak lah. Atau kamu mau tinggal di rumah Fajri yang di Simpang 3 dekat asrama? Di sana sepi kak, cuma tinggal sendiri, tambah takut lah aku. Ya sudah, hati-hati saja. Motor itu sudah ada kamera tersembunyi. Jadi kalau ada apa-apa nanti sudah terekam. Mereka berbincang mengenai banyak hal. Fajira sedikit membahas mengenai Rai untuk sekedar melihat ekspresi Rizka. Ibu hamil itu berbicara senang ketika mendapati Rizka yang selalu salah tingkah ketika ia membahas tentang Rai. Sepertinya aku memang harus berperan di sini. Semoga kalian berhasil. Aku yakin Rizka akan bahagia jika bersama dengan Rai. Dia laki-laki yang baik dan terasa lebih manusiawi dibandingkan suami tampanku yang arogan itu.